Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI dimanapun berada? Kembali lagi di GMPI Sumut Podcast. Hari ini kita kedatangan salah seorang tokoh pemuda, abangda kita Muhammad Mas'ud Silalahi Esos. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Khairi. Apa kabar hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bang ya. Iya. Ini bepantun saya sedikit nih untuk Abang Bang. Kalau katanya malamlah hari, masalah ubi, ditambah pula umbian kentang, kini Bang Mas'ud sampai kemari kami ucapkan selamat datang. Ada satu lagi nih Bang, kita buatkan untuk Abang. Cantik sungguh tanduknya rusa, menghiasi indah, si alam rimba, langkah pasti membangun bangsa supaya rakyat makin sejahtera. Bang Mas'ud orangnya, gitu Bang ya. Oke. Kita bicara tentang Bang Mas'ud ini, kita banyak lihat di media sosial nih Bang. Iya, siap. Bahkan baru-baru ini di televisi ya Bang. Wajah Bang Mas'ud, salah seorang tokoh pemuda muncul menggagas membagi sembako gitu Bang ya. Jadi kami dengar Abang punya yang namanya Rumah Quran Mas'ud Silalahi. Iya, betul Khairi. Iya. Betul. Ini kalau cerita Rumah Quran ini bagaimana nih Bang sejarahnya? Sejarah Rumah Quran ini Khairi diawali dengan pada tahun 90 ayah saya setelah merantau dari Asahan datang ke kota Medan dan tinggal pada saat itu sebelum masuk kuliah di Masjid Baitur Rahman Jalan Gaharu. Setelah itu, setelah masuk kuliah, tetap aktif mengajar ngaji, sampailah pertemuan bersama ibunda, ya kan? Kisah cinta dikit nih. Sehingga yang seru dari situ berjalanlah pernikahan. Pernikahan, setelah itu membangun rumah tangga. Diawali dari pembangunan rumah tangga itulah di tahun 90 Khairi, di Jalan Gaharu itu berdirilah Rumah Quran. Tapi pada saat itu tidak disebut Rumah Quran, tapi tempat mengaji. Tempat mengaji biasa lah ini Bang ya. Iya, kampung lah. Ngaji-ngaji kampung. Ngaji-ngaji maghrib mengaji. Jadi lembaganya belum ada, tidak ada di bawah yayasan, tidak ada. Jadi ayah saya dulu juga cerita sedikit. Belajar dulu sempat langsung diajarin oleh Atuk di Asahan. Kebetulan Atuk juga dikenal di Asahan itu tepatnya di Pulau Rakyat, Pulau Raja Tua. Itu sebagai guru ngaji lah, guru ngaji kampung, ya ngajari ikrok, ya ngajari alif-alif lah. Dulu belum ikrok, dulu mesti ngaji-ngaji alif date gitu-gitulah dia kira-kira. Alif-alif kalau kita di kampung itu Bang. Sehingga di Rumah Quran ini berkembang, barulah diresmikan, dilembagakan itu di tahun 2020. Tahun 2020 dikukuhkan oleh pendirinya langsung ayah saya Muhammad Yunan Silalahi, beserta ibunda saya Siti Furkani. Di tahun 2020 itulah dibuat sistem kelembagaan Rumah Quran. Saya baru ngelola di tahun 2020 itu sampai dengan detik inilah. Kira-kira masih 1 tahun lebih lah sedikit. Jadi kenapa harus Mas'ud Silalahi? Kan seharusnya tadi siapa Bang orang tua kita? Muhammad Yunan Silalahi. Iya, Muhammad Yunan Silalahi. Kenapa enggak nama ayahanda kita yang kita letakkan di situ Bang? Jadi memang ayah bunda itu mengambil nama Mas'ud Silalahi karena kebetulan nama Mas'ud itu artinya keberuntungan. Keberuntungan ya Bang ya? Jadi Rumah Quran keberuntungan. Sementara Silalahi itu adalah nasab darah. Marga ya Bang? Darah yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kan. Karena kita bisa aja Khairi pindah agama, tapi tidak bisa mengganti darah keturunan. Iya betul sekali Bang. Jadi saat ini artinya Abang estafet nih Bang ya.
Iya. atau meneruskan perjuangan seorang ayah ya. Penerus lah, Menerus generasi. Bang ya, generasi, dan Penerus. ada beban saya rasa tersendiri. Artinya beban bukan beban mental atau beban bagaimana Ya. untuk memajukan rumah Quran ini. Bagaimana itu Bang? Tentu kan memang Khairi dalam setiap perjuangan, Iya. setiap pergerakan, Iya. setiap ijtihad, usaha yang sungguh-sungguh dalam mencapai targetan-targetan tertentu, kan. Itu adalah beban-beban moral maupun moral, kan. Iya. Yang itu memang kita sudah harus ikhlas. Iya. Ya, maka ada ruh keikhlasan yang harus kita bangun di sini. Ya Bang. Hingga dari keikhlasan itu penuh dengan pengorbanan, Iya. perjuangan, keringat, pikiran, tenaga, sampai harta. Itu kita korbankan untuk memajukan, menjalankan rumah Quran ini. Iya Bang. Saat ini kita ketahui Bang, apalagi Abang nih tokoh pemuda nih Bang ya, Kota Medan. Jadi sekarang orang banyak pendidikan yang sifatnya ke sekolah lah Bang, nggak ke rumah Quran. Iya. Jadi bisnis. Kalau Abang ini kan rumah Quran. Ya jarang lah orang, bisa kita bilang orang lebih mau berbisnis, menjadikan sekolah itu tempat dia mencari uang Iya, ataupun mencari pundi-pundi kekayaan. Iya. Sedangkan Abang sendiri kita lihat melakukan aksi sosial, Iya. membuat bagi-bagi ya Bang, Iya, baik itu ke warga sekitar maupun ke anak yatim. Saya lihat itu mengapa rumah Quran itu membuat gerakannya seperti itu Bang. Nah, jadi begini Khairi, memang semenjak kita yang meneruskan, Iya. ini kan ada transformasi gerak namanya. Kita sebut transformasi gerak karena selama ini hanya fokus kepada pembinaan internal. Iya. Ya kan, yang untuk hanya sebatas belajar mengaji Al-Quran. Nah, perkembangan ini dalam transformasi gerak kita, kita tidak hanya fokus kepada pembinaan, tidak hanya fokus kepada pengajaran tentang Al-Quran, tapi juga membangkitkan kesadaran bahwa memang Islam itu harus rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu berarti dia harus bisa memayungi, menggaransi keselamatan dan kesejahteraan. Benar sekali. Sehingga dia tidak lagi fokus pada dirinya pribadi, Iya. tapi dia juga membangkitkan kepedulian kepada sekitarnya. Iya. Apakah itu sesama manusia, tentang nilai-nilai kemanusiaan, atau pada kasih sayang terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan sekalipun, ini kita bangkitkan. Iya. Bang. Sehingga memang saya kurang tahu di beberapa daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, ya kan. Tapi pada saat ini saya melihat di mana-mana rumah Quran itu, yang sepengetahuan saya ini ya, dia hanya fokus kepada hafalan atau memperindah suara, ya kan, atau memperbaiki tajwid, kan gitu. Namun di samping itu tidak didorong untuk membangkitkan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Sehingga banyak lahir para hafiz, hafizah, lahir para qari'ah, ya kan. Cuman kondisi sosial keumatan, sosial kemasyarakatan itu perubahannya tidak signifikan, begitu. Sehingga dengan pandangan itu kita berpikir bahwa ini bisa dikelola dengan baik, dengan produktif, ya kan, dan akan melahirkan satu perubahan-perubahan besar di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi
dari mulai membangkitkan kesadaran itu, kita juga sembari melakukan edukasi terhadap masyarakat, terhadap para murid-murid kita khususnya, untuk jangan sampai mereka itu berpikir untuk mengambil, Iya. tapi bagaimana kita itu memberi. Ini jadi Bang, Rumah Quran Mas'ud Silalah ini luar biasa menilai saya Bang, dengan penjelasan Abang tadi, kalau di mana-mana hanya menghafal, membenarkan tajwid, tapi di sini anak-anak ataupun para murid itu dilatih Bang ya, bagaimana sosial, ini yang sangat Kepedulian, luar biasa. kepekaannya terhadap lingkungan. Heeh. Dari hal yang paling kecil kayak Iya Bang. misalnya kebersihan sampah. Sampai ke sana Bang ya, didikannya luar biasa. Baik Bang, selama mengelola Rumah Quran Mas'ud Silalah ini Bang, pasti ada suka duka Bang. Pengalaman manis dan pahit itu biasa Bang, kan namanya pun lika-liku perjuangan. Ada nggak Bang momen ataupun pengalaman yang pahit yang Abang rasakan atau alami selama mengelola ini? Momen pahit itu, Heeh. tapi sebenarnya kalau secara batin, Iya, Bang. secara batin kita tidak mengalami kepahitan. Iya. Kita justru malah mengalami peristiwa-peristiwa yang di luar nalar. Heeh. Ada satu ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati. Walaupun memang secara physically Iya. kita ada memang teman-teman, keluarga sendiri yang bertanya, MMS Mas'ud kok sebegitu getolnya, kan begitu, memperjuangkan Rumah Quran ini, yang padahal di situ tidak ada income profit. Iya. Itu tadi yang jadi masalah Bang. Iya. Karena seseorang ataupun biasanya orang-orang itu mau melakukan sesuatu ataupun perjuangan karena ada profitnya. Iya. Ini tidak ada sama sekali. Ini free. Iya. Semua Itu yang digratiskan. menjadi, Tidak ada di situ pungutan bulanan yang dipatokin. Iya. Terus tidak ada yang namanya buka open donasi melalui rekening lembaga. Dan sampai detik ini alhamdulillah Khairi, kita juga tidak nge-share proposal di instansi pemerintahan Iya. ataupun swasta. Dan kota amal kita juga Khairi, di kota Medan dan Sumatera Utara ini, atau apalagi daerah lain itu sepertinya tidak ada. Kalaupun ada berarti itu sudah mengatasnamakan yang memang harus pihak berwajib ngecek itu koreksi ya kan. Ini campur tangan Tuhan ya Bang. Campur tangan Allah semua ini ya Bang. La haula wala quwata illa billah. Kami tidak memiliki ilmu dan kekuatan apapun selain yang diamanatkan oleh Allah, itu pun sangat sedikit. Iya. Jadi Khairi, dalam pandangan kawan-kawan, keluarga, mungkin kita sangat tersiksa karena waktu tidur itu pasti berkurang. Iya. Yang kedua, waktu kita untuk bermain, untuk hanya sebatas euforia, happy dan lain-lain itu berkurang. Fokusnya fokusnya untuk bina itu menjalankan Bang, dan Rumah Quran itu ya, Bang? memajukan Rumah Quran ini. Kalau pengalaman manisnya nih Bang, misalnya momen Bang, mana tahu Abang ulang tahun ini dikasih surprise sama murid-murid ya kan. Biasanya kan seperti itu Bang, apalagi anak-anak zaman now ini kan, walaupun dia mengaji, dia tetap ikut perkembangan zaman saat ini kan. Iya. Apa ini Bang, pengalaman manis selama Pengalaman manis memang ya banyak lah. Banyak ya, Kalau Bang? pengalaman manis banyak. Manisnya banyak Manisnya Bang, banyak. Manisnya lebih banyak justru daripada penderitaan. Ini yang luar biasa Jadi Khairi, semenjak kita meneruskan Rumah Quran ini, banyak memang kejutan-kejutan yang didapat. Nggak ada beban. Dan ini di luar dari ekspektasi pikiran kita. Jadi jangkauan pikiran kita nggak pernah memikirkan tentang hal itu. Nggak sampai nalar gitu Bang. Nggak pernah ada dalam pikiran. Tapi justru ada aja gitu yang datang untuk
memberi apa gitu kan. Bantuan ya Bang. Dan itu bukan sebatas itu. Ada trust di situ, kepercayaan. Jadi misalnya ada beberapa pengusaha saya kenal. Dia punya usaha yang cukup bagus lah, begitu. Jadi saya bisa dapat pemodalan usaha misalnya. Dan ini hanya modal kepercayaan. Jadi dia titip barang tuh. Tanpa kita kasih uang apa? DP atau apa? Itu kita disuruh jualin aja gitu. Saya yakin karena berkat rumah Quran itu Bang. Semua berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah Quran ini hanya jalannya. Rumah Quran ini hanya cuman setidaknya wadah. Karena Abang berusaha di rumah Quran ini membina anak-anak untuk mendidik anak-anak. Allah bantu Abang juga dalam segalanya. Gini Kairi. Bagaimana? Bukan karena rumah Quran ini. Bagaimana pula Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Karena sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bukan untuk rumah Quran. Jangan dibalik. Jangan dibalik Bang ya konsepnya. Jangan. Jadi perjuangan kita ini bukan semata-mata untuk hanya sebatas menghidupi rumah Quran. Tapi rumah Quran ini adalah jalan kita untuk melakukan perjuangan yang niatnya di dalam hati, dalam gerak, dalam angan pikir, untuk Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu tadi. Jadi bukan untuk kita, bukan hanya sebatas untuk dunia yang kecil. Yakin Bang, nggak ada beban? Beban insyaallah nggak ada. Yakin? Tidak ada. Jadi kita menjalani aktivitas itu dengan bahagia. Bahagia Bang ya. Dengan saya merinding nih Bang. Betul, saya merinding. Jadi melanjutkan perjuangan sang ayah. Aduh, ini kalau saya bebannya dalam artian, aduh mana aku cari ini ya, udahlah nanti seperti itu loh Bang kan. Ya tapi memang gini kayak di awal-awal itu kita kan karena transisi. Sebelumnya kan kita kan hanya bergerak pada gerakan-gerakan sosial keumatan, dan kita kan juga aktif di beberapa organisasi pada saat itu, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan mahasiswa kan, pada saat masih mahasiswa dahulu. Kita kan belum pernah merubah gerak, karena kan walaupun secara manajerialnya sama dalam mengelola organisasi, hanya saja kan ada perbedaan. Tentu kita kan pada saat itu mungkin ya masih pakaiannya ya masih tidak terjaga mungkin, kan begitu. Nah sekarang ini kan kita kan menjadi alat rem sebenarnya. Jadi tapi memang dengan jalan itu ada memang secara moral kita tertuntun pada jalan-jalan ketuhanan, sehingga pelan-pelan kita yang tadinya jarang pakai kopiah misalnya, kita lebih sering pakai kopiah. Itu terus kita jarang pakai sarungan, kita jadi sarungan gitu pelan-pelan. Memang tidak langsung seketika, karena kan, tapi saya yakin manusia itu sifatnya baharu. Dan bukan lagi per hari. Tapi ya, bukan berarti Kairi ini sebagai apa ya, hanya sebatas citra, enggak. Dia tidak bermain di wilayah citra, karena ini bagian dari pembangkitan nilai-nilai ketuhanan, spiritualisme. Ya kan? Jadi nilai-nilai spiritual itu Allah yang menuntun hambanya untuk berada di jalan Shiratal Mustaqim tadi. Sehingga yang kita jalanin itu, yang tadinya kita tidak berbicara tentang
keagamaan. Ya kita, dan juga kita kan ada basic, kita alumni dari UIN Sumatera Utara. Dulu kita juga di madrasah waktu sanawiyah dan aliyah. Oh iya, memang Dan kita dari kecil digembleng di agama bang ya. Dan orang tua kita juga salah satu ustadz, ya, walaupun ustadz pinggiran kampung dan tidak pernah terlibat dan terkontaminasi dari urusan-urusan politik dan apa ya. Saya rasa bukan ustadz pinggiran atau ustadz kampung bang. Mungkin konotasi bahasanya terlalu, kita bilang karena tidak maunya ini ayahanda bang. Kalau mau mungkin jadi pejabat pun gitu ya kan. Nah, memang dia orang yang sederhana. Itu tadi bang, iya. Karena tidak mau menonjolkan diri. Tapi dia ya, ini bang, berapa tahun udah bang bilang tadi kan, itu hal yang sangat luar biasa bang. Untuk keumatan, membantu orang sekitar. Kita yakin itu hal yang luar biasa. Sosok sang ayah menjadi apa ya bang, semangat dan juga contoh. Ya, Masih keteladanan. Keteladanan ya bang. Ya, kan? Cerita seorang ayah dan ibu nih bang. Masih ada seorang ayah yang kemarin membangun di awal bang? Ya kayaknya. Iya. Baru beberapa bulan lalu ayah berpulang ke rahmatullah. Ya kan. Ayah itu mungkin gini ya kayak, tapi itu kan sudah jadi suratan takdir dan ketetapan yang tidak bisa diundur atau dimajukan oleh manusia. Karena itu kan otoritas Allah, dan itu semua pasti, kita semua kan pasti akan kembali gitu. Tapi memang barangkali disitulah juga dia memiliki harapan terhadap Mas'ud Silalahi.